Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salojanatul Mahfudoh. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 ini. Nah, di pertemuan pertama, seperti biasa kita hanya perkenalan dan membahas tentang kontrak belajar, juga silabus. Nah, pada pertemuan kedua, kita membahas tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi, mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan adaptasi sosial, juga sebagai alat kontrol sosial dan untuk berpikir. Jadi, jika kita ingin berkomunikasi, kita memerlukan bahasa. Nah, ada berbagai macam bentuk bahasa, mulai dari berdasarkan cara berkomunikasinya, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan ini seperti mengobrol, berbicara, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam tulis contohnya seperti surat menyurat. Sedangkan berdasarkan situasi pemakaian, ada ragam formal, semi-formal, dan non-formal. Nah, pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang membaca dan menyimak. Membaca merupakan proses memperoleh pesan dari penulis. Jadi dengan kita membaca, kita bisa tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Nah, ada 3 teknik cara membaca. Pertama ada scanning. Scanning ini untuk mendapatkan informasi dengan cepat, seperti mencari nomor telepon. Nah, yang kedua ada skimming. Skimming yaitu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan. Yang ketiga ada SQ3R. SQ3R ini mencakup survey, question, read, recall, and review. Nah, di materi ini kita juga belajar bagaimana cara membaca gambar seperti grafik, tabel, dan bagan. Nah, menyimak ini adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur. Seperti itu. Lalu pada pertemuan keempat, kita membahas tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa sih bedanya ringkasan dengan ikhtisar? Dua-duanya kan sama, yaitu mengambil intisari bacaan, tetapi pada ringkasan itu tanpa mengubah struktur wacana. Sedangkan ikhtisar mengambil intisari bacaan tanpa terikat pada struktur wacana. Jadi seperti misalnya pada ikhtisar itu kita diparafrasekan lagi gitu. Nah, sedangkan pada resensi ini merupakan penilaian terhadap karya tulis dengan cara kita membandingkan karya tulis tersebut dengan karya tulis yang lainnya, tetapi masih sama satu konsep gitu. Nah, pada pertemuan kelima kita membahas tentang diksi. Nah, diksi ini adalah proses pemilihan kata untuk dipakai dalam kalimat, paragraf, alinea, dan wacana. Jadi kita untuk membuat suatu paragraf atau kalimat, kita harus menganalisis dulu kata apa yang harus dipakai gitu ya. Nah, untuk memilih kata diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Sebuah kata memiliki nilai rasa dan nuansa makna yang membedakannya. Nah, contohnya seperti kata mati. Mati ini ada banyak sinonimnya seperti meninggal, wafat, gugur, dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita seperti contoh untuk para pahlawan yang meninggal saat berperang atau saat sedang memperjuangkan kemerdekaan, itu kita menggunakan kata gugur. Telah gugur pahlawan, seperti itu. Lalu dalam diksi ini kita belajar tentang
denotasi dan konotasi. Nah, apa sih denotasi dan konotasi ini? Denotasi adalah makna yang sesungguhnya, sedangkan konotasi adalah makna yang mempunyai makna lain. Jadi denotasi contohnya seperti bunga Edelweiss. Nah, bunga di sini itu bunga yang sesungguhnya, bunga Edelweiss. Sedangkan yang konotasi contohnya seperti bunga bank. Nah, bunga bank ini di sini bukan bunga bank bunga gitu, bukan tumbuhan, tetapi bunga bank ini seperti tagihan gitu. Nah, adapun idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya, seperti gulung tikar. Nah, gulung tikar ini kan mempunyai makna rugi atau bangkrut gitu. Jadi kita gulung tikar ini maknanya bukan tikar yang digulung gitu. Jadi ada makna yang tidak secara langsung itu maknanya gitu. Nah, gimana kalau dibalik jadi tikar gulung? Nah, itu beda lagi maknanya. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan gagasan. Jadi di paragraf ini cirinya yaitu mempunyai satu gagasan utama dan mencantumkan beberapa informasi. Kita belajar pada materi ini, kita belajar bagaimana sih cara membuat paragraf implisit dan paragraf eksplisit. Nah, pada paragraf implisit ini adalah paragraf yang tidak ada topik secara nyata. Sedangkan paragraf eksplisit adalah paragraf yang adanya topik nyata. Misalnya, topik implisit ini tidak disebutkan apa sih topiknya. Contoh seperti misal, contoh paragraf eksplisitnya seperti misal khasiat dari tumbuhan herbal kunyit misalnya, terus disebutkan semuanya. Nah, sedangkan di implisit itu tidak disebutkan khasiat dari tumbuhan herbal kunyit, itu tidak disebutkan. Jadi dalam paragraf implisit ini langsung kepada bukan intinya, langsung kepada khasiatnya tanpa mencantumkan topiknya apa gitu. Pada paragraf ini terdapat topik. Nah, topik ini dapat kita temui di awal, akhir, atau di awal dan akhir, seperti itu. Nah, pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-7, kita mempelajari tentang karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, penjelasan, ramalan, dan kontrol. Nah, karya ilmiah juga harus bersifat jujur, bebas prasangka, objektif, prinsip analisis, dan formal. Jadi, karya ilmiah ini dibuat secara sesuai dengan dengan kenyataannya tanpa menambahkan atau mengurangkan. Contohnya seperti proposal, makalah, skripsi itu harus bersifat jujur gitu. Lalu bebas prasangka. Nah, pada materi ini kita juga belajar bagaimana sih cara membuat karya ilmiah yang baik dan benar, yang sesuai dengan aturan gitu. Nah, sekian. Jadi kesimpulannya, pada semester ini pada 7 pertemuan ini kita membahas tentang, kita dapat belajar tentang ragam bahasa Indonesia, caranya membaca yang baik dan benar dan menyimak, serta cara membuat ringkasan, ikhtisar, dan resensi, lalu cara pemilihan kata atau diksi ini. Kemudian kita juga belajar tentang membuat paragraf dan membedakan paragraf implisit yang mana, paragraf eksplisit yang mana. Juga kita belajar tentang bagaimana membuat karya ilmiah.
dengan yang baik dan benar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.